Hai, kembali lagi di Fit to Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film berjudul American Assassins yang rilis pada tahun 2017. Film ini sendiri menceritakan seorang yang bukan siapa-siapa berubah menjadi pembunuh yang paling berbahaya setelah kematian calon istrinya. Oke, tanpa berlama-lama di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang warga negara Amerika bernama Mitch Rapp dan kekasihnya yang bernama Katrina tengah berlibur di sebuah pantai di Spanyol. Di momen ini Rapp melamar Katrina sebagai istrinya setelah sekian lama mereka menjalin hubungan. Pada awalnya mereka berdua sangat bahagia dan keadaan tampak baik-baik saja. Namun di saat Rapp membeli minuman, tiba-tiba sekelompok teroris yang dipimpin oleh Adnan datang ke pantai itu dan menembak semua orang yang ada di sana secara membabi buta. Maybe not that strong. Dalam kejadian ini, Katrina tewas akibat terkena tembakan, dan Rapp yang mencoba mencari Katrina juga ikut tertembak. Tapi beruntung dia masih bisa selamat dalam kejadian tersebut. 18 tahun setelah kejadian itu, Rapp tampak berubah penampilannya, karena dia berniat bergabung dengan kelompok teroris yang membunuh Katrina. Untuk membalas dendamnya kepada kelompok itu, terutama kepada Adnan yang menjadi dalang dari penyerangan di pantai itu. Dan untuk menunjang keberhasilannya dalam membalas dendam Katrina, Rapp terus berlatih bertarung dan menembak. Akan tetapi dia tidak bisa mengontrol emosinya dan harus diusir dari tempat pelatihan. Let him go, break it out. That's it, you're done, Rapp. Get out. Get out of there, you're gonna get yourself killed, dumbass. Terlihat semenjak Rapp berkomunikasi dengan kelompok Adnan, semua pergerakan Rapp selalu diawasi oleh Badan Intelijen CIA karena mereka tahu Rapp tengah merencanakan sesuatu. Sampai tiba akhirnya Rapp memutuskan bahwa dia telah siap bergabung dengan kelompok Adnan. Dan keesokan harinya Rapp langsung berangkat menuju ke markas kelompok Adnan berada. Setelah bertemu salah satu anak buah Adnan, Rapp pun langsung diminta untuk melepas kacamatanya, yang dimana kacamata itu terdapat pisau kecil yang langsung diambil oleh Rapp. Karena kelompok Adnan ini tidak mudah percaya dengan orang baru, terutama kepada orang Amerika, Rapp pun langsung disekap dan dibawa kepada Adnan untuk diinterogasi. Kemudian di saat Rapp diinterogasi tanpa mereka sadari, Rapp perlahan-lahan mulai membuka ikatannya dengan pisau yang tadi dia bawa. Dan ketika Adnan datang, tiba-tiba agen CIA langsung membantai mereka semua. Rapp yang melihat Adnan telah mati tertembak merasa sangat kecewa dan melampiaskan amarahnya dengan menusuk Adnan yang telah mati. He's dead. Setelah itu terlihat Rapp harus ditahan dan diinterogasi di markas CIA. Karena walaupun aksi Rapp telah membantu CIA, tetapi dia tetap harus dipenjara. Akan tetapi wakil direktur yang bernama Irene yang melihat kemampuan Rapp sangat tertarik merekrut Rapp sebagai anggotanya untuk menyelesaikan sebuah misi yang lebih besar lagi. Why the hell would I trust you? Because I believe in you. Di sisi lain, atasan Irene baru mendapat informasi dari salah satu agennya bahwa plutonium di sebuah fasilitas nuklir di Rusia telah dicuri, dan itu sangat berbahaya jika sampai plutonium itu digunakan untuk membuat nuklir berskala besar oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Keesokan harinya, Rapp pun dibawa ke sebuah hutan untuk dilatih oleh seorang pelatih bernama Hurley yang telah banyak melahirkan prajurit-prajurit tangguh. Don't prove me wrong. Setibanya di markas Hurley, Rapp pun langsung ditinggal oleh Irene dan disambut dengan dingin oleh Hurley. Lalu Hurley pun mengatakan kepada Rapp bahwa proses seleksi yang dilakukan sangatlah berat. Jadi jika Rapp tidak berkenan mengikuti seleksi, dia dipersilahkan untuk pergi saat itu juga. Akan tetapi Rapp meminta untuk segera dilatih agar Hurley bisa tahu dia layak diterima atau tidak.
Kemudian Rap pun dilatih bertarung dan diberikan beberapa teknik melumpuhkan dan membunuh musuh-musuh tanpa suara oleh Hurley. Right there. No noise, no mess. Setelah itu Rap pun diminta untuk melawan saudara jauh saya yang bernama Victor, yang juga ikut seleksi menjadi agen rahasia CIA. Push it, let's go. You go down out there, you're a ghost. Bye-bye. Di malam hari, Rap dan beberapa orang lainnya yang sedang mimpi basah dikejutkan oleh bawahan Hurley yang masuk mengetes kesigapan mereka jika diserang di tengah malam. Kemudian mereka pun diminta untuk bersiap dalam 30 detik untuk melakukan latihan. You got 30 seconds. Setelah itu mereka pun dilatih simulasi melumpuhkan target di tengah keramaian. Dan mereka pun diminta dengan cepat menghafal wajah target yang harus dilumpuhkan. Dan jika mereka salah menembak ataupun tertembak oleh target, maka mereka otomatis tersetrum di bagian alat yang menempel di tubuh mereka. Pada awalnya Rap berhasil melumpuhkan target-target yang telah ditentukan. Namun setelah Rap dites menggunakan wajah Adnan, seketika Rap tidak bisa mengontrol emosinya dan terus menembaki gambar Adnan walaupun tubuhnya terus tersetrum. Akan tetapi Hurley dan juga Irene yang melihat kegigihan dan satu-satunya orang yang berhasil bertahan merasa sangat terkesan dengan Rap. Fucking AR bullshit. Keesokan harinya tampak Irene dan atasannya tengah berada di London untuk bertemu Menteri Pertahanan Iran yang bernama Behruz dan seorang jenderal Iran yang bernama Rostami. Karena badan CIA mendapat informasi keterlibatan Iran atas kasus hilangnya plutonium di Rusia. Akan tetapi Behruz menyangkal hal itu dan meyakinkan Irene dan juga atasannya bahwa Iran sama sekali tidak terlibat atau melibatkan diri atas kasus hilangnya plutonium di Rusia. Sementara itu di Polandia tengah berlangsung transaksi plutonium mentah hasil curian antara 3 orang Rusia dengan seorang bernama Ronnie atau sering dipanggil Ghost. Namun di tengah transaksi itu datang 2 orang polisi yang mencurigai mobil mereka dan langsung memeriksa ke dalam. Melihat hal ini, Ronnie pun langsung menghabisi mereka dan juga ketiga orang dari Rusia itu. Di tempat lain, Hurley yang melihat berita tentang penembakan yang dilakukan oleh Ronnie tampak sangat terkejut dan tampak mengenal siapa Ronnie sebenarnya. Keesokan harinya, Hurley pun diminta untuk datang menemui Irene. Dan di sini Irene menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian plutonium seberat 15 kg di salah satu fasilitas nuklir milik Rusia. Lalu Hurley pun menunjukkan foto Ronnie yang menjadi tersangka penembakan di Polandia, yang Hurley yakini bahwa Ronnie terlibat dalam transaksi penjualan plutonium itu. Dan akhirnya di sini terungkap bahwa sebenarnya Ronnie adalah mantan tentara angkatan laut dan agen terbaik yang dilatih oleh Hurley. Tapi Ronnie berkhianat setelah Ronnie tertangkap di sebuah misi dan Hurley meninggalkannya begitu saja. Karena bagi Hurley, jika agen CIA tertangkap atau mati maka tidak akan ada yang menjemputnya lagi, sekalipun itu agen terbaiknya. Kemudian Irene pun meminta agar Hurley memimpin misi ke Istanbul untuk menangkap Hamdi Sharif. Karena Irene meyakini Sharif akan terlibat dalam transaksi plutonium. Karena sebelumnya Sharif diketahui membeli pemicu nuklir dari Rusia. I want Rap on the team. There will be. Setelah itu terlihat Hurley yang telah kembali ke markasnya dan memanggil Rap untuk menemuinya. Lalu Hurley pun memutar video Rap yang tengah melamar calon istrinya yang kita lihat di awal film. Kemudian karena hal itu Rap pun menjadi sangat marah dan langsung menyerang Hurley. Akan tetapi Hurley dapat melumpuhkannya dan berpesan sekaligus mengingatkan Rap bahwa jangan menggunakan masalah pribadi dalam menjalankan misi. Karena Rap besok akan dibawa ke dalam misi menangkap Sharif. Be ready to go by 5. See you at 4:30. Keesokan harinya tampak Hurley, Rap dan juga Victor telah berada di Istanbul, Turki dan dijemput oleh agen CIA yang bertugas di sini yang bernama Aninka. Kemudian mereka pun menuju ke kantor Sharif untuk melakukan pengintaian terhadap Sharif, yang dimana Sharif sendiri tengah bersama dengan asistennya. Di sini Rap berinisiatif bergerak sendiri dengan menabrak asisten Sharif dan mengambil ponselnya.
Setelah itu mereka pun kembali ke markas CIA di Istanbul dan Hurley memarahi Rap karena Rap bergerak di luar perintahnya. Tapi karena aksi Rap ini mereka bisa mengetahui bahwa besok Syarif akan berada di sebuah restoran pada pukul 11 pagi. Keesokan harinya terlihat mereka telah berada di restoran yang dimaksud dan mereka pun langsung membagi tugas, di mana Rap dan Aninka memantau dari depan restoran dan Victor yang akan masuk ke dalam. Sementara Hurley sendiri memantau dari kejauhan dan mengamankan tempat di sekitar restoran. Dia juga mengusir para tentara yang mengawal Syarif dengan cara mengancam salah satu tentara agar memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke markas mereka. Di dalam restoran, Syarif ditemui oleh Ronnie untuk melakukan transaksi. Dari sisi lain, Victor dan juga Rap mulai mendekat untuk melumpuhkan mereka. Akan tetapi ketika Ronnie melihat Victor, Ronnie pun langsung mengetahui bahwa Victor adalah agen CIA. Sehingga Ronnie pun langsung menghabisi Victor. Melihat Victor tewas, Rap pun segera melaporkannya kepada Hurley. Dan Hurley pun langsung menginstruksikan bahwa misi dihentikan. Namun tanpa diduga Rap kembali bertindak sendiri dengan menyandra asisten Syarif dan memintanya untuk mengikuti kemana Syarif pergi. Di malam hari, Rap tampak telah berada di depan apartemen Syarif dan dia pun tidak membunuh asisten Syarif karena dia juga menentang apa yang tengah Syarif rencanakan. Lalu Rap pun langsung naik ke apartemen Syarif yang dimana Syarif tengah bersama para anak buahnya dan satu wanita pengencrit. Setelah menghabisi anak buah Syarif, Rap yang melihat Syarif terbayang dengan wajah Adnan. Sehingga Rap pun langsung menghabisi Syarif dan mengambil laptop milik Syarif. Setelah itu, terlihat Rap yang telah kembali ke markas CIA dimarahi oleh Hurley karena bertindak di luar perintah. Di saat bersamaan, Iren datang setelah menyelidiki laptop Syarif yang dibawa oleh Rap, yang berisi data transaksi uang senilai $2 juta ke akun bank yang berada di Roma. Iren juga memastikan bahwa Ronnie telah berhasil mengambil pemicu nuklir dari Syarif dan akan merakit nuklir di Roma bersama seorang fisikawan. Sementara itu di Roma, Italia, terlihat Behrus mendatangi sebuah tempat di mana tempat itu adalah markas Ronnie untuk merakit nuklir. Dan ternyata Behruslah yang menyewa Ronnie untuk menjalankan proyek perakitan nuklir ini. Kill as many Jews as you want, brother. Di tempat lain, Hurley dan yang lainnya juga telah berada di Roma untuk mengawasi bank yang akan digunakan untuk menarik uang yang telah ditransfer oleh Syarif. Dan di saat mereka menerima informasi bahwa uang yang ditransfer oleh Syarif telah ditarik, mereka pun langsung mengikuti orang yang menarik uang itu yang ternyata adalah fisikawan nuklir yang dibayar oleh Ronnie. Setelah itu, Rap dan Aninka pun menginap di sebelah kamar fisikawan itu agar bisa memantau pergerakan sang fisikawan. Sementara Hurley menunggu di luar hotel untuk menunggu informasi dari Rap. Akan tetapi anak buah Ronnie mengetahui jika fisikawan tengah diintai, sehingga Rap dan Aninka langsung diserang dan ditangkap oleh mereka. Lalu Ronnie pun menginterogasi Rap dan juga Aninka agar mereka memberitahu di mana keberadaan Hurley karena Ronnie sangat berambisi untuk menangkap Hurley. Sementara itu, Hurley mulai curiga karena Rap tak kunjung memberi dia informasi. Sehingga Hurley pun memutuskan untuk segera memeriksa keadaan Rap. Dengan mudah mereka pun dapat melumpuhkan semua anak buah Ronnie, namun Ronnie bisa kabur dari tempat itu. Setelah itu mereka pun membawa sang fisikawan dan dengan sedikit ancaman si fisikawan pun mengatakan bahwa dia hanya menuruti perintah dari Ronnie. Rap yang sebelumnya mengetahui Ronnie sangat berambisi menangkap Hurley bertanya apakah ada urusan pribadi antara Hurley dan juga Ronnie. Akan tetapi Hurley hanya mengatakan bahwa Ronnie saat ini tengah merakit nuklir dan Rap diminta untuk segera membersihkan dirinya. Kemudian terlihat Rap tengah membersihkan dirinya sembari melihat berita di TV bahwa saat ini armada ke-6 Angkatan Laut Amerika telah meninggalkan markas Angkatan Laut Amerika yang berada di Naples, Italia. Lalu Aninka datang untuk membantu Rap mengobati luka yang dia alami.
Dan di momen ini Aninka meminta Rap untuk segera beristirahat, setelah itu barulah mereka memburu Ronnie atau Ghost. Mendengar hal ini Rap pun langsung curiga kepada Aninka. Karena hanya Rap dan Hurley yang tahu tentang Ronnie dari si fisikawan. Sehingga Rap pun langsung menangkap Aninka. Setelah melakukan interogasi, Hurley pun mendapat informasi bahwa sebenarnya Aninka adalah mata-mata dari Iran. Dan atasan Aninka adalah pamannya sendiri, yang kebetulan adalah teman lama Hurley, sehingga Hurley pun segera menemuinya. Setelah itu terlihat Hurley bertemu dengan paman dari Aninka yang bernama Asani. Dan Asani pun menceritakan bahwa dalang dari perakitan nuklir ini adalah Behrus dan juga Jenderal Rostami. Dengan menyewa Ronnie agar rencana mereka tidak dicurigai oleh badan CIA. Asani juga mengatakan bahwa Aninka telah melacak keberadaan ponsel milik Behrus yang saat ini berada di Roma. Di tengah pertemuan mereka tanpa disadari Ronnie telah mengintai mereka dari kejauhan dan langsung menghabisi Asani dan menangkap Hurley. Di tempat lain, Iran yang baru saja tiba di markas CIA yang berada di Roma meminta anak buahnya untuk segera memindahkan Aninka. Dan di saat bersamaan salah satu anak buahnya melaporkan bahwa Asani ditemukan tewas dan Hurley tidak bisa dihubungi. Mendengar hal ini Iran meminta Rap untuk tetap menunggu di markas. Karena misi ini akan diambil alih oleh anggota gabungan CIA. Akan tetapi Rap kembali tidak mau menuruti perintah. Dan Rap pun langsung bergerak dengan membebaskan Aninka agar Aninka bisa membantunya mencari Hurley. Need your help. Sementara itu Hurley tengah disiksa oleh Ronnie dan Ronnie mengutarakan kekecewaannya kepada Hurley karena telah meninggalkan Ronnie saat dia tertangkap pada sebuah misi. Sehingga Ronnie harus mengalami penyiksaan yang masih membekas sampai sekarang. Dan hal itu jugalah yang membuat Ronnie berkhianat dan mulai mengambil pekerjaan kotor. Lalu Hurley pun mengatakan bahwa gagalnya misi pada saat itu karena kesalahan Ronnie sendiri yang tidak mau mendengarkan perintah. Dan akibat kesalahan yang dilakukan Ronnie tersebut menyebabkan 10 orang tewas dalam misi itu. Dan akhirnya terungkap motif Ronnie melakukan semua ini bukanlah hanya karena uang, melainkan sebuah misi balas dendam karena dulunya dia selalu berjuang mati-matian untuk Amerika. Namun ketika Ronnie tertangkap pada sebuah misi, dia seolah dibuang begitu saja dan perjuangannya sama sekali tidak dihargai. Fuck you. Fuck orders. Fuck you. Lalu Ronnie pun mulai menyiksa Hurley dengan mencabut satu persatu kuku tangannya agar Hurley mau mengatakan di mana sisa anggota Hurley saat ini. Karena Ronnie menganggap jika anggota Hurley bisa saja menggagalkan semua rencananya. Akan tetapi Hurley tetap tutup mulut. Dan di saat jarak Ronnie terlalu dekat dengannya, Hurley pun langsung menggigit telinga Ronnie. Di sisi lain, Behrus yang melihat hal ini meminta agar Ronnie segera menyelesaikan urusan pribadinya karena tugas Ronnie telah selesai. Mendengar hal itu, Ronnie pun langsung menembak Behrus dan semua anak buahnya. Karena Ronnie berniat menggunakan nuklir itu untuk menghancurkan armada Angkatan Laut Amerika yang tengah meninggalkan markas besarnya di Italia. Dan tujuan Ronnie tidak membunuh Hurley adalah agar Hurley bisa melihat kehebatan Ronnie, yang merupakan salah satu anak didiknya yang akan menghancurkan semua armada Angkatan Laut. Dan membakar ribuan orang Amerika karena Ronnie sendiri sangat ingin mati di lautan dengan tenang. Enjoy the show. Thousands of Americans are gonna burn. Sementara itu, Rap dan Aninka akhirnya tiba di tempat Ronnie berada berkat bantuan Aninka yang melacak keberadaan ponsel milik Behrus. Ketika Rap akan mengikuti Aninka masuk ke dalam, tubuhnya tidak masuk karena tempat itu terkunci. Lalu Rap pun meminta Aninka untuk masuk terlebih dahulu karena dia akan melumpuhkan anak buah Ronnie yang mulai mendekat. Aninka yang telah berada di dalam tidak sengaja bertemu dengan Behrus yang tengah sekarat. Lalu Aninka pun langsung menghabisi Behrus karena Behrus yang menyebabkan kematian pamannya. Dan ternyata Behrus juga sebelumnya telah membunuh orang tua Aninka. Mendengar suara tembakan, semua anak buah Ronnie pun langsung mencari sumber suara itu. Rap yang menyadari Aninka dalam bahaya segera berlari mengambil mobilnya untuk menerobos masuk ke dalam. Kemudian Rap pun segera menyelamatkan Hurley yang masih tergantung. Setelah itu Hurley pun meminta agar Rap segera menangkap Ronnie karena Ronnie pergi membawa bom nuklir yang siap diledakkan.
Di markas CIA, mereka menangkap sinyal ledakan dari tempat Rep berada, sehingga Irene pun memerintahkan tim helikopter untuk melakukan evakuasi. Cameras picked up Rap taking out. Delta 1, go! Let's go. Get a chopper with Wells Regional. What the hell are you doing? Sementara itu, Rep yang tengah mengejar Ronnie diminta untuk meletakkan senjatanya atau jika tidak Ronnie akan menghabisi Aninka yang tengah dia tahan. Akan tetapi tanpa diduga Aninka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Lalu terlihat Ronnie pun segera kabur menggunakan sebuah kapal boot. Dari sisi lain, Rep yang melihat hal ini segera mengejar dan melompat ke atas kapal boot yang digunakan oleh Ronnie. Sehingga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di tempat lain, Irene mendapatkan laporan dari Hurley yang tengah berada di dalam helikopter, bahwa saat ini nuklir berada di kapal boot yang digunakan kabur oleh Ronnie. Hurley juga mengatakan bahwa Ronnie berniat mati di lautan. Mendengar hal ini, Irene pun sadar bahwa target Ronnie adalah armada ke-6 Amerika. Lalu Irene pun menghubungi markas CIA pusat dan armada ke-6, sehingga mereka semua pun bersiap untuk menembak kapal boot yang digunakan oleh Ronnie. Sementara itu, akhirnya Rep bisa melumpuhkan Ronnie setelah Ronnie menghina Rep tidak bisa menjaga calon istrinya, sehingga amarah Rep berubah menjadi sebuah kekuatan. To never make it personal. Rap. Get me on that boat's marine bandwidth. Kemudian Hurley pun mulai mendekati kapal boot dan memerintahkan Rep untuk segera membuang tas yang berisi bom nuklir itu ke dalam laut untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat ledakan. Commander, hold your fire! Di tempat lain, Irene memerintahkan Laksamana Armada ke-6 untuk membatalkan tembakan karena Rep telah membuang bom nuklir itu ke dalam lautan. Irene juga meminta Laksamana dan semua orang untuk bersiap menghadapi dampak ledakan dari bom nuklir tersebut. Flint, hold fire. Hold fire. Setelah ledakan itu, Laksamana Armada ke-6 melaporkan kepada Irene bahwa keadaannya baik-baik saja. Namun ada satu kapal yang mengalami kerusakan. Dan berita baiknya, radiasi yang ditimbulkan sangat rendah karena bom nuklir itu meledak di dalam laut. You okay, Mitch? Saved a lot of lives today. Beberapa waktu setelah kejadian itu, tampak Irene yang menjenguk Hurley di rumah sakit militer Amerika. Di saat bersamaan mereka melihat berita di televisi bahwa Jenderal Rustami mengaku jika dia memiliki bukti bahwa tim pembunuh bayaran CIA yang bertanggung jawab atas kejadian nuklir beberapa waktu lalu. Jenderal Rustami juga mengatakan bahwa dia berkenan mengikuti pemilihan presiden yang akan diadakan beberapa waktu lagi. Dan dalam wawancara itu, Jenderal Rustami juga mengatakan bahwa dia didukung penuh untuk memulai kembali program nuklir Iran dan berniat menghancurkan Amerika. Where's Rap? How do I know where Rap is? I'm a mummy in a hospital. Di tempat lain terlihat Jenderal Rustami tengah memasuki lift yang ternyata sudah ada Rap di dalamnya. Dan film pun selesai. Oke, sekian alur cerita film kali ini. Dan ingat, ini hanyalah film, jangan dikaitkan dengan apapun. Semoga kalian bisa terhibur dengan video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!